Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana nih kabarnya anak-anak solih-solihah semua? Semoga semua dalam keadaan sehat ya, dan tetap semangat belajarnya. Alhamdulillah hari ini kita berjumpa kembali. Kali ini kita akan belajar tematik ya. Silakan dikeluarkan buku paket tematiknya, tematik 4A, indahnya kebersamaan. Namun, alangkah baiknya sebelum pembelajaran dimulai, kita baca basmalah terlebih dahulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, yang kita pelajari hari ini yaitu tematik 4A, indahnya kebersamaan, subtema 1, keberagaman budaya bangsaku, pembelajaran 3 dan 4. Kemarin kita sudah belajar pembelajaran 1 dan 2. Sekarang lanjut ke pembelajaran 3 dan 4 ya. Nah, tujuan pembelajaran pada hari ini yaitu pembelajaran 3, siswa mampu mengidentifikasi gagasan pokok dan pendukung dalam teks. Ini muatan bahasa Indonesia ya. Yang kedua, melakukan percobaan perambatan bunyi. Itu IPA. Sedangkan pembelajaran keempat, tujuan pembelajarannya yaitu yang pertama menjelaskan contoh sikap persatuan dan kesatuan, itu muatan PPKN. Dan yang kedua menyajikan gagasan pokok dan gagasan pendukung dalam bentuk peta pikiran, itu bahasa Indonesia. Kita lanjut. Mengidentifikasi gagasan pokok dan gagasan pendukung dalam teks. Kalian tulis ya. Kalian buka. Anak soli buka, anak soli-solia buka halaman 16. Ya, halaman 16. Nah, itu mengidentifikasi gagasan pokok dan gagasan pendukung dalam teks, itu muatan bahasa Indonesia. Kalian tulis ya di sampingnya atau di atasnya bahasa Indonesia. Nah, setiap bacaan itu biasanya, ini sudah Bulita terangkan ya tentang pengertian gagasan pokok, gagasan pendukung pada pertemuan sebelumnya. Nah, Bulita ulangi kembali, mengingatkan kembali bahwa setiap bacaan itu biasanya terdiri atas beberapa paragraf. Nah, beberapa paragraf ini setiap paragrafnya memiliki gagasan pokok yang didukung oleh gagasan pendukung. Jadi, gagasan pokok itu adalah ide utama yang dibahas atau topik utama ya, atau kalimat inti itu yang dibahas dalam suatu bacaan, dapat berupa kalimat inti atau berupa pokok paragraf ya. Sedangkan gagasan pendukung itu adalah uraian atau tambahannya, tambahan informasi untuk gagasan pokok ya, atau kalimat yang menjelaskan atau menegaskan topik sebuah paragraf. Di buku paket kalian ada halaman 17, kalian garis bawahi ya. Di bawah yang ada tulisannya kamu sudah mengenal gagasan pokok dan gagasan pendukung itu ya. Kalian garis bawahi gagasan pokok adalah dan gagasan pendukung itu sampai paragraf ya. Titik sampai titik. Nah, itu kalian garis bawahi. Gagasan pokok itu biasanya terletak di awal atau di akhir paragraf. Jadi pasti nggak pernah ada di tengah-tengah ya. Gagasan pokok itu selalu ada di awal kalimat ya, di awal atau awal paragraf atau akhir ya. Nah, ini adalah contoh teks. Bulita kasih contoh kembali ya, kemarin tentang batik, ini tentang keragaman bahasa daerah ya. Indonesia memiliki berbagai bahasa daerah, misalkan bahasa Batak, bahasa Jawa, dan bahasa Sunda. Keragaman tidak membuat bangsa Indonesia terpecah belah. Bangsa Indonesia tetap menjaga persatuan dan kesatuan. Bangsa Indonesia dipersatukan oleh bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia. Nah, dari teks ini ada
hanya ada satu paragraf ya, yang menjorok itu hanya satu. Jadi ini hanya satu paragraf. Ada berapa kalimat, Bu? Coba kita lihat. Nih, ada titiknya. Titik ini menunjukkan satu kalimat. Ini adalah kalimat utama ya. Nah, ini ada kalimat utama. Nah, keragaman tidak membuat bangsa Indonesia terpecah belah. Ada titik lagi. Ini adalah kalimat penjelas pertama. Bangsa Indonesia tetap menjaga persatuan dan kesatuan. Ini adalah kalimat penjelas kedua. Bangsa Indonesia dipersatukan oleh bahasa persatuan. Ini adalah kalimat penjelas ketiga. Jadi ada berapa kalimat? Ada 4 kalimat, yaitu 1 ya, titiknya kita hitung titiknya aja. 1, 2, 3, dan 4. Jadi teks ini ada 1 paragraf, 4 kalimat. Ya, paham? Selanjutnya, penyelesaian. Apa sih gagasan pokok dari paragraf tersebut? Nah, gagasan pokoknya cukup kita tulis seperti ini ya. Indonesia memiliki berbagai bahasa daerah. Kalimat utama. Ini terletak pada kalimat utama ya. Tuh. Jadi di sini hanya ditulis Indonesia memiliki berbagai bahasa daerah. Cukup ditulis ini saja ya gagasan pokoknya. Yang misalkan ini tidak perlu kita tulis ya, karena sudah mencakup intinya ini ya. Nah, kita lanjut. Sekarang gagasan pendukung pertama. Gagasan pendukung pertama ini terletak pada kalimat penjelas ke-1 dan kalimat penjelas kedua. Yaitu bangsa Indonesia tetap menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Nah, kita lihat ya. Nah, ini. Jadi ini tadi kalimat utama, ini baru kalimat penjelas pertama, dan ini kalimat penjelas kedua. Jadi ini digabung ya, karena masih berkaitan. Jadi ini adalah gagasan pendukung pertama, yaitu keragaman membuat bangsa Indonesia tetap bersatu ya, tetap menjaga persatuan dan kesatuan. Kita lanjut. Nah, ini adalah gagasan pendukung kedua. Gagasan pendukung keduanya yaitu bahasa Indonesia mempersatukan bangsa Indonesia. Ini terletak pada kalimat penjelas ketiga ya. Selanjutnya, melakukan percobaan perambatan bunyi, halaman 17. Nah, dalam permainan itu biasanya diperlukan komunikasi yang baik dengan teman. Nah, komunikasi ini merupakan salah satu faktor penting untuk menjaga rasa persatuan dan kerukunan. Nah, ada berbagai cara dalam berkomunikasi, yaitu salah satunya menggunakan telepon. Nah, untuk penggunaan telepon sederhana ini tidak kita lakukan hari Kamis saja ya. Nanti hari Kamis kalian praktek membuat telepon sederhana ya. Nanti Bu Lita jelaskan bagaimana caranya ya. Jadi ini kita lewati terlebih dahulu ya. Jadi di sini perambatan energi bunyi. Nah, rambatan bunyi itu bisa melalui benda padat, benda cair, dan melalui udara. Di buku paket kalian sudah ada ya, tinggal kalian garis bawahi. Yang di bawah itu telepon sederhana itu. Ya, di situ kalian garis bawahi. Contoh rambatan bunyi melalui benda padat yaitu telepon sederhana. Ada benang kasur yang menghantarkan suara dari suara anak laki-laki ke suara anak perempuan ini ya. Yang kedua, rambatan bunyi melalui benda cair. Yaitu ini contohnya ya. Batu yang ditaruh di dalam air. Yang kedua, rambatan bunyi melalui udara. Contohnya adalah suara petir. Jika petir berbunyi, itu akan terjadi rambatan melalui udara sehingga kita dapat mendengar suara petir tersebut ya. Nah, sifat-sifat energi bunyi. Ada 4 sifat energi bunyi ya. Yaitu dapat merambat melalui medium padat, cair, dan juga udara.
Di ruang hampa tak dapat merambat. Jadi di ruang hampa, di ruang kosong, yang hampa misalkan di luar angkasa, ya, di luar angkasa itu tidak dapat merambat. Misalkan astronot itu tidak dapat merambat bunyinya, ya. Dapat memantul 2 kali di benda yang padat dan permukaannya keras, dan dapat diserap 2 kali di permukaan yang lunak. Nah, ini adalah kecepatan rambatan bunyi itu tidak sama setiap bahannya. Secara berurutan, cepat rambat bunyi itu dari yang paling cepat ke yang paling lambat, yaitu dari benda padat dulu. Benda padat itu yang paling cepat, ya. Terus benda cair, yang kedua benda gas. Di buku paket kalian sudah ada, kalian garis bawahi, ya. Sekarang kita ke pembelajaran 4, menjelaskan contoh sikap menjaga persatuan dan kesatuan. PPKN halaman 22, silakan dibuka. Nah, cinta Indonesia, kalau kita cinta Indonesia, maka kita harus semangat menjaga keutuhan bangsa dan negara Indonesia. Agar apa? Agar terhindar dari perpecahan. Nah, bagaimana caranya agar kita terhindar dari perpecahan? Maka kita harus menumbuhkan sikap persatuan dan kesatuan, ya. Sikap persatuan dan kesatuan ini dapat diwujudkan melalui sifat apa? Sifat kekeluargaan, musyawarah, mufakat, dan gotong royong. Ini adalah contoh atau wujud, ya, wujud dari sikap persatuan dan kesatuan. Di buku paket kalian juga sudah ada, kalian garis bawahi, ya. Yang halaman 22, di situ paling atas. Yang di bawahnya menjelaskan contoh sikap itu, ya. Selanjutnya ini adalah contoh perilaku yang mencerminkan persatuan dan kesatuan, dan contoh perilaku yang tidak mencerminkan persatuan dan kesatuan. Contoh yang pertama yaitu membersihkan lingkungan bersama-sama. Nah, yang tidak mencerminkan apa? Tidak ikut kerja bakti, tidak ikut membersihkan bersama-sama. Nah, contoh perilaku yang mencerminkan yang kedua, menghormati perbedaan suku, budaya, adat dalam masyarakat. Contoh perilaku yang tidak mencerminkan apa? Yaitu selalu mempermasalahkan perbedaan, ya. Suka membeda-bedakan suka membeda-bedakan suku, budaya, adat, ya. Yang ketiga, perilaku yang mencerminkan yaitu mengutamakan kepentingan umum. Boleh kalian catat, ya, di buku paket kalian. Sedangkan perilaku yang tidak mencerminkan yaitu mengutamakan kepentingan pribadi, ya. Dan 4 ini, ya, bermain dengan siapa saja. Contoh perilaku yang mencerminkan. Contoh perilaku yang tidak mencerminkan, bermain dengan teman yang membeda-bedakan teman, ya. Selanjutnya kita ke menyajikan gagasan pokok dan gagasan pendukung dalam bentuk peta pikiran. Itu halaman 23, ya. Peta pikiran itu apa sih? Peta pikiran itu adalah cara menuangkan informasi yang diperoleh dalam bentuk diagram. Jadi informasi yang diperoleh dari teks bacaan tiap-tiap paragraf itu dituangkan itu dijabarkan, ditulis itu dalam bentuk diagram. Diagram itu kotak-kotak kayak yang Bu Lita jelaskan kemarin, ya. Kayak contoh halaman 24. Nah, itu adalah contoh gagasan pokok dalam bentuk peta pikiran, ya, halaman 24. Bagaimana sih cara kita membuat gagasan pokok dan gagasan pendukung dalam bentuk diagram? Yang pertama yaitu membaca paragraf dengan seksama, ya. Yang kedua, mencermati kalimat pertama sampai kalimat terakhir. Tidak hanya asal dibaca, tapi dicermati, dipahami, ya. Kemudian menentukan gagasan pokok yang ditulis di bagian tengah atau atas, dan gagasan pendukung merupakan cabang-cabang dari gagasan pokok yang ditulis di bagian samping atau bagian bawah gagasan pokok. Jadi seperti contoh halaman 24, ya. Coba kalian lihat di buku paket kalian. Itu adalah contoh
menyajikan gagasan pokok dan gagasan pendukung dalam bentuk peta pikiran atau diagram ya. Nah, cukup sekian penjelasan hari ini. Alhamdulillah. Apabila nanti ada yang kurang dipahami atau dimengerti bisa ditanyakan ya. Ini untuk latihannya melengkapi kolom halaman 17. Ya, kalian lengkapi kolom gagasan pokok, gagasan pendukung pada paragraf 1 dan paragraf 2 pada bacaan permainan bentengan. Ya. Kalian baca dulu teksnya permainan bentengan sampai selesai, dipahami. Setelah itu dilengkapi ya kolomnya. Yang kedua, ayo berlatih halaman 25, nomor 2 dan 3. Ya, nomor 2 dan 3. Cukup sekian tugas dari Bu Lita. Kurang lebihnya Bu Lita mohon maaf. Jazakumullah khairan katsir. Wa barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.